Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang dan melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Saya ini sebenarnya bertanya-tanya, heran saya. Ada apa, Bung? Sebenarnya Belanda ingin apa sih dari negara ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul, tetapi kurang kaya apa mereka? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Iya, dan sekarang mereka bertujuan untuk menjajah kita kembali. Kemerdekaan harus dipertahankannya sampai yang Anda katakan itu terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasannya di beberapa pulau sudah mulai muncul perlawanan. Dan saat ini, Belanda dan Nica sudah ada di Pulau Jawa. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa, Bung Oni? Jadi begini Pak, saya diberitahu berita bahwasanya Belanda dan Nica telah tiba di Magelang pada pagi hari ini. Lalu, Mereka akan mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun, mereka tingkat janji tawanan perang disenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Sungguh keterlaluan mereka. Mereka sudah berjanji tapi mereka mengingkari janji tersebut. Kalau begitu, kita akan berangkat ke Magelang, melakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Kemudian Kolonel Istiman ditugaskan sebagai pemimpin pasukan TKR oleh Kolonel Sarbini. Di satu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Betel. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Betel. Terima kasih Bapak Gubernur. Masyarakat Semarang sudah menunggu Tuan beserta rombongan. Apa? Saya dan rombongan sangat tersanjung atas kebaikan kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Saya terima dengan baik niatnya. Saya akan membantu dengan memberikan makanan dan peralatan-peralatan lainnya bila dibutuhkan. Terima kasih Pak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari sasat buruk Belanda dan Nica. Tipuan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya tambahan para tawanan. Hahaha, ide komandan sangat brilian. Tetapi pribumi di sini memang sangat mudah dibohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Tetapi kita tetap harus waspada. Jangan sampai pribumi itu menggagalkan tawanan kita. Hei kamu! Hai kamu! Bagaimana markas kalian? Apakah aman? Sejauh ini sih masih aman-aman aja, belum ada orang pribumi. Bagus, tetaplah waspada. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas sekalian mencari udara segar. Akan tetapi, tanpa sengaja rakyat Indonesia mengetahui hal tersebut. Ayo keluar cari udara segar. Ayo, aku juga merasa bosan di dalam. Aku ikut ya. Tanpa sengaja, salah seorang warga membawa Tuti dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Kalian, aku mau nanya nih, kenapa kalian menampang rombongan kami secara sembunyi? Begini, karena kedatangan kami di negara Indonesia telah membebaskan kawanan perang Belanda di kawasan Magelang dan Ambarawa. Kedatangan kami ke sini dengan sembunyi-sembunyi dan dengan membawa rombongan agar tidak ketahuan. Oh begitu toh, terus Nica itu singkatan apa? Nica itu singkatan dari Nature Indie Chief Administration. Kayak ini peralihan.
Warga yang bersembunyi mengikuti ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya. Hei kalian orang jahat, kalian hanya ingin membodohi rakyat Indonesia, tapi sayangnya aku tidak sebodoh apa yang kalian pikirkan. Hah, siapa kamu? Apa maumu? Aku warga sekitar sini, aku telah mendengarkan niat jahat kalian. Akan kulaporkan kalian ke warga lainnya agar kalian diserang. Bahaya kawan, mari kita habisin aja dia. Bentrokan antar senjata antara tentara sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar, dan pada saat yang bersamaan, TKR dan Kolonel Soeharto turut mengondongkan senjata seraya mengusir anggota Nica dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut. Hei kalian, tinggalkan tempat ini. Ayo lari. Merasa keberadaannya terancam, para anggota Nica dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Kolonel Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita telah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus terus mengikuti mereka. Kalau perlu kita terus mendesak merdeka. Merdeka! Merdeka. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letton Istiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak, pasukan Belanda melarikan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak usah terlalu lama berduka. Rawi-rawi rantah, malang-malang putung. Hai kalian! Kamu, tolong bawa jenazah Isdiman ini. Siap-siap. Lalu Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kolonel Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Istiman, supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang akan saudara lakukan? Dalam situasi ini, ditambah lagi keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung, karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini dinamakan supit urang. Strategi yang hebat. Kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika mereka terbuai dalam dinginnya malam. Siap. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 pagi. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desaingan peluru meriuhkan suasana, ditambah pelemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur.